Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rita Fatmala Channel. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini ya. Adik-adik, pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 6, yaitu sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, kita pelajari tentang darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berbentuk cair dan tersusun atas plasma dan elemen seluler. Plasma komposisinya 55%, sedangkan elemen seluler komposisinya 45%. Plasma darah mengandung zat-zat yang terlarut. Sedangkan elemen seluler tersusun atas sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Apabila darah dalam tabung reaksi disentrifugasi, maka plasma akan berada di atas sedangkan elemen seluler berada di bawah. Kalian bisa lihat di layar ya. Plasma yang berwarna kuning berada di atas, komposisinya 55%. Untuk elemen selulernya terdiri dari sel darah putih dan keping darah atau trombosit yang komposisinya kurang dari 1%, dan sisanya adalah sel darah merah 45%. Elemen seluler terdiri atas sel darah putih, keping darah, dan sel darah merah. Bentuk-bentuk elemen seluler bisa kalian lihat di layar. Nah, elemen seluler darah yang pertama adalah sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Ingat-ingat ya. Gambarnya bisa kalian lihat di layar. Nah, sel darah merah ini tidak memiliki inti dan berwarna merah. Warna merah ini disebabkan karena mengandung hemoglobin atau Hb. Yang kedua adalah sel darah putih yang disebut leukosit. Sesuai namanya, berwarna putih. Dan untuk sel darah putih ini memiliki inti sel. Fungsi utamanya adalah untuk membantu membunuh kuman-kuman atau bibit penyakit. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit ini berperan dalam pembekuan darah. Jika kalian terluka, kalian bisa mencari itu ya bagian proses pembekuan darah ya. Bentuknya beraneka ragam, dari bulat, oval, dan memanjang. Dan trombosit ini tidak memiliki sel, tidak memiliki inti sel maksudnya. Adik-adik, selanjutnya kita pelajari jenis-jenis dari sel darah putih. Sel darah putih ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit yaitu sel darah putih yang nukleusnya terdiri atas beberapa lobus dan sitoplasmanya mengandung granulosit atau butiran kasar. Kalian bisa dilihat di layar, yaitu gambar tiga jenis sel darah putih bagian atas. Untuk bagian bawah disebut agranulosit, yaitu sel darah putih yang tidak mengandung granulat di sitoplasmanya. Terdiri dari limfosit dan monosit. Untuk eosinofil yaitu terdiri dari dua lobus, sedangkan basofil nukleusnya relatif lebih besar. Untuk neutrofil nukleusnya terdiri dari atas 3-5 lobus. Kemudian yang limfosit ini nukleusnya besar dan hampir menempati sebagian besar dari sel. Untuk monosit nukleusnya besar dan berbentuk seperti sepatu kuda. Kalian bisa lihat dan cermati gambar di layar ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Perhatikan dengan seksama ya agar kalian paham. Jantung adalah organ memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh manusia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan atau disebut dengan atrium kanan, kedua serambi kiri atau disebut atrium kiri, bilik kiri disebut juga ventrikel kiri, dan bilik kanan atau disebut juga ventrikel kanan. Nah, kita lihat bagian-bagian jantung lebih detail. Kalian perhatikan di layar. Pada intinya terdiri dari 4 ruang tadi, di mana bagian luar dilapisi dinding jantung. Dan di bagian bawah
kiri itu bilik kiri. Jadi kirinya gambar itu tangan kanannya kalian, gitu ya, berkebalikan dengan tangan kalian. Nah, yang atas adalah serambi. Di antara serambi dan bilik ada sekat yang disebut katup. Katup bicuspidales dan tricuspidales. Kemudian terdiri dari pembuluh vena dan juga adalah pembuluh arteri. Untuk aorta ini pembuluh yang besar. Nah, kita pelajari lebih detail tentang pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Kalian bisa lihat di layar ya, perbedaan dari pembuluh arteri dan vena dari segi gambarnya. Untuk pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung ke jaringan, sedangkan pembuluh vena atau balik adalah pembuluh darah yang membawa darah dari kapiler menuju jantung. Jadi berkebalikan, gitu ya. Untuk pembuluh kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Gitu. Nah, bagaimana sih perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena? Perhatikan di tabel yang ada di layar. Dilihat dari segi tempatnya, itu untuk pembuluh nadi atau arteri agak tersembunyi. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata, kasat mata. Sedangkan untuk pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh manusia. Jadi biasanya itu berwarna biru. Jadi kalau kalian lihat tubuh kalian itu ada kayak jalur berwarna biru, itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Kemudian tinjau dari dinding pembuluhnya. Untuk pembuluh nadi atau arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan untuk pembuluh darah balik atau vena cenderung lebih tipis dan tidak elastis. Bagaimana aliran darahnya? Untuk pembuluh arteri itu meninggalkan jantung. Jadi dia dari jantung menuju ke jaringan tubuh, sedangkan pembuluh vena berkebalikan, dari jaringan tubuh menuju jantung. Kemudian ditinjau dari jenutnya. Untuk pembuluh nadi itu terasa, jadi kalian bisa merasakan di pergelangan tangan kalian atau di leher itu yang terasa berarti pembuluh nadi, sedangkan pembuluh balik tidak terasa. Untuk katupnya, pembuluh nadi itu terdiri dari satu katup pada pangkal jantung, sedangkan pembuluh darah vena atau balik banyak katupnya dan di sepanjang dari pembuluh itu. Kemudian darah yang keluar untuk pembuluh nadi atau arteri itu memancar, sedangkan pembuluh darah vena dia tidak memancar, hanya mengalir saja. Kalian bisa pause dan mencatatnya di buku catatan kalian ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Bagaimana sih darah itu bisa mengalir di tubuh kita dan membawa sari-sari makanan untuk energi kita? Kita akan mempelajarinya. Makanya kalian harus memperhatikan dengan seksama agar paham. Nah, kalian perhatikan di layar itu ada gambar jantung, dan bagian-bagian jantung itu ada dan bagian-bagian yang berhubungan dengan jantung ya, maksudnya ada kapiler darah di bagian kepala, dada, dan tangan, dan yang di bawah itu kapiler darah perut dan kaki. Kemudian ada arteri pulmonalis, aorta, kalian bisa perhatikan di layar ya bagian-bagiannya sambil diingat-ingat. Jadi nanti bisa apabila ada soal yang menanyakan itu bagian apa, kalian bisa menjawabnya.
Nah, adik-adik, setelah kalian memahami bagian-bagian jantung dan organ-organ yang berkaitan dengan jantung dalam melakukan peredaran darah, kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Selain disebut sebagai peredaran darah tertutup, peredaran darah manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda atau rangkap, karena setiap kali beredar, darah selalu melewati jantung 2 kali. Nah, pada peredaran darah ganda ini dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Tentunya kalian sudah pernah mendengar istilah ini ya. Untuk peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Jadi hanya melewati paru-paru saja. Peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan jantung yang mengangkut karbon dioksida melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya, darah kembali ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Bisa kalian lihat di layar, itu kalau peredaran darah kecil dimulai dari 1 sampai 5. Jadi dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Mudah kan untuk ingat-ingat? Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung menuju tubuh bagian atas dan bagian bawah dengan membawa oksigen ke seluruh sel-sel tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah masuk kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava inferior dan vena cava superior dengan membawa karbon dioksida. Pada sistem peredaran darah besar ada suatu sistem darah yang disebut sistem porta hepatika, yaitu sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke dalam hati untuk dibersihkan dari racun-racun yang diserap oleh usus halus. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau pembuluh vena. Prosesnya bisa kalian lihat di layar nomor 6-10. Intinya dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, adik-adik, selanjutnya kita pelajari tentang penyakit-penyakit atau kelainan berkaitan dengan jantung atau sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner terjadi karena arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup oleh otot-otot jantung. Kondisi ini disebabkan karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sekalian lihat pada layar itu arteri koronaria tersumbat oleh lemak sehingga darah sulit untuk mengalir. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner yang berbahaya ini? Yang pertama, kita melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Tidak harus olahraga yang berat, yang penting kita lakukan secara teratur dan rutin. Yang kedua, dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Kita sesuaikan dengan jumlah kalori yang masuk tubuh kita dengan aktivitas yang kita lakukan. Kemudian, yang ketiga, menghindari minuman beralkohol, karena minuman beralkohol ini dapat mengganggu peredaran darah kita. Dan yang keempat, yaitu berhenti merokok, bagi yang membiasakan merokok ya. Kemudian, selain itu, kita juga menghindari stres yang berlebihan. Dan yang keenam, menjaga berat badan. Penyakit yang kedua yaitu stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah tidak di otak itu pecah. Jadi adik-adik, jika tadi jantung koroner itu terjadinya di jantung yang tersumbat oleh lemak, sedangkan stroke itu yang tersumbat oleh lemak atau kolesterol itu yang tersumbat adalah bagian otak kita. Kalian bisa lihat di layar ya untuk visualisasi dari penyakit stroke ini.
Nah, adik-adik, penyakit yang ketiga yaitu varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, biasanya kakinya terlihat biru-biru seperti jalur biru-biru. Nah, itu yang disebut varises. Bagaimana cara mencegah varises ini terjadi pada kalian? Yang pertama, hindari berat badan berlebih. Kemudian berolahraga secara teratur, seperti berjalan, berenang, ataupun senam. Dan memakai sepatu flat atau menghindari sepatu yang hak tinggi. Dan berdiri terlalu lama juga menyebabkan varises ini. Yang keempat yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Nah, apabila sel darah merah ini kurang, Hb-nya kurang, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuhnya terasa lesu, kepala pusing, dan menyebabkan mukanya pucat. Nah, anemia ini juga terjadi karena kekurangan zat besi pada tubuh kita. Untuk perempuan, saat menstruasi lebih besar terjadinya anemia ini. Nah, yang kelima adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu jika tekanan darah kita di atas 120/80 mmHg. Gejalanya biasanya sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Ini bisa disebabkan karena kegemukan, kemudian pengerasan pembuluh darah, kurang olahraga, dan juga stres. Nah, solusinya ya dengan olahraga secara teratur dan hindari merokok dan minuman beralkohol. Untuk hipotensi atau tekanan darah rendah, ini sama berbahayanya dengan hipertensi, di mana tekanan darah kita kurang dari 120/80 mmHg. Biasanya penderitanya sering pusing, cepat lelah, dan keringat dingin. Kemudian matanya berkunang. Solusinya dengan banyak minum air dan makanan yang cukup. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.